Lebih nervous ya? Karena tanggung jawab seorang champion itu lebih besar lah daripada kita waktu merebut kan yang dari kesalahan dari pertandingan itu. Nah itu menjadi benar-benar cambuk ya? buat saya. Kalau saya pengen tinggal di saya di endurance ya, meningkatkan endurance terus. Endurance Gugun mah udah bagus. Kalau di level UFC sih saya merasa masih. Halo Sobat One Pride, bersama saya lagi nih, Max Metino. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Gugun Gusman, ya, juara bantamweight One Pride. Juga beliau adalah petarung yang siap untuk ke road to UFC nih. Siap, bro. Waduh, mantap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, Gugun Gusman adalah petarung dari One Pride yang dia memiliki skill gulat yang luar biasa, tendangan pukulan yang sangat komplit, well-rounded fighter. Ya, kali ini dia sudah datang di Warrior Fight Camp di sini dan kita akan membahas ini nih Gun, persiapan Gugun untuk kedepannya menghadapi road to UFC tanggal 10 Juni. Siap. Wah, mantap kali. Tapi gimana perjalanan kemarin, sehat? Alhamdulillah. Lancar? Lancar. Lancar ya? Cukup melelahkan juga. Cukup melelahkan. Soalnya habis latihan langsung berangkat ke sini. Langsung ke sini. Iya. Oh, jadi itu waktu kemarin jam berapa gitu, Bang? Kena macet jadinya? Enggak sih, lancar, cuman dari Bandung kan kemarin, Gun? Dari Bandung jam 5 sore. Oh, kita dari siang latihan dulu. Istirahat sebentar, jam 5 langsung berangkat. Berapa lama perjalanan kemarin? Macet nggak? Kehambat istirahat aja sih. Istirahat? Iya, istirahat di rest area aja. Oke. Berarti kemarin langsung masuk hotel ya? Iya, langsung masuk hotel. Oke. Istirahat cukup? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Oke lah kalau gitu berarti udah siap nih? Siap. Udah siap. Gimana persiapannya nih untuk menghadapi road to UFC besok nih? Kan beda nih ya? Iya. Beda dengan Gugun mau mempertahankan sabuk kemarin dengan Nicholas Brandon dengan ini, dan kali ini Gugun mesti ke road to UFC. Ya, gimana persiapannya? Untuk persiapan sih alhamdulillah ya. Dari segi latihan juga intensitasnya naik dari seperti biasanya. Oh gitu? Iya, terus naik ya? Ya dari pola makan terus sangat dijaga juga. Sangat dijaga. Pola tidur juga insya Allah, dan semuanya juga udah dipersiapkan juga. Oh, ini berarti biasanya 100 kali ini 110 lebih loh ya? Bisa juga. Tapi bukannya kalau lu begitu ya, jadi rentan dengan cedera? Itu sih udah diperhitungkan juga sih. Udah diperhitungkan ya? Udah diperhitungkan juga sih. Pengen tahu. Bagaimana perhitungannya? Kalau misalkan intensitasnya dinaikkan, ya kan? Itu terutama pada saat apa nih yang intensitasnya dinaikkan? Apakah pada saat melakukan latihan strength training, apakah pada saat sparring, atau pada saat ngedrill teknik, atau gimana? Kalau kemarin di strength training kita strength training ditingkatkan sama drill teknik kita ditingkatkan ya. Jadi berarti strength trainingnya main apa nih? Deadlift? Power clean. Power clean? Yeah. Wah, keren nih. Sama ini clean and jerk. Clean and jerk? Iya, itu diperbanyak. Biasa angkatannya berapa? Tapi ini bukan untuk angkat adu kuat angkatan ya, ini kita kan fighter ya. Siap. Beda tentunya dengan atlet angkat berat, angkat besi gitu kan. Tapi kalau untuk fighter nih dengan berat Gugun, berapa angkatan lu? Kemarin sih di 40 ya, 20-20, cuman kita ngambil di repetisi. Repetisi ya? Iya. Oke. 12 repetisi sampai 10 set. 12 repetisi? 10 set. 10 set? Iya, 10 set. Dengan jarak interval waktunya berapa menit? Istirahatnya? Break istirahatnya? Paling 1 menit. 1 menit ya? Iya, 1 menit. Keren lo tuh. Habis berapa, bisa setengah jam lebih kali ya? Iya, bisa. Oke, keren lo. Jadi gimana nih persiapan lain selain persiapan fisik strength-nya tuh? Kan tadi dibilang dinaikkan ya? Iya. Dinaikkan. Terus kalau untuk teknik bagaimana? Teknik kemarin lebih ke ground ya, ke ground fighting. Ground fighting-nya? Karena melihat lawan saya juga ya, karakternya lebih ke ground, jadi saya mencari banyak antisipasinya itu. Oke. Karena lawannya memang
pegulat nih. Iya, Si Rinya Nakamura. Iya. Ya, dia adalah pegulat dengan rekor 4 kali menang, tidak pernah kalah. Iya. Wah, ini tantangan nih. Iya, sangat tantangan. Gimana rasanya tuh begitu tahu lawannya undefeated nih? Untuk perasaan saya, ini sebuah tantangan ya. Jadi menjadi hal positif, menjadi motivasi untuk diri saya Oke. untuk menghadapi lawan yang lebih dari saya gitu Oke. kan. Nah, Gugun nih biasanya kalau lu lagi hari-hari ya, nih, nggak lagi tanding. Berat badan lu berapa sih? Lu kan main di 61,2. Iya. Nah, pada saat lagi hari-hari berapa beratnya? Kalau hari-hari saya paling 6 sama 67 lah. 67? Iya, 67 ya? Iya, 67. Berarti mesti cut weight sekitar 5 sampai 6 kilo ya? Iya, 6 kilo. Oke, gitu. Nah, biasanya problem nggak nih? Nah, bagaimana ngatur diet makan, pola makannya? Kalau pola Apakah dikurangi porsinya atau dirubah jenis makanannya atau seperti apa? ada yang dirubah juga sih. Apa yang dirubah? Seperti ya banyak kan makan goreng-gorengan kan itu di Biasanya goreng-gorengan? Iya, di stop. Oke. Jika ada Di stop, cemilan kan di stop. Cuman pola makannya Tunggu, cemilan tuh apa biasanya? kue kan. Kue. Saya senang Cemilan ngemil di orangnya. stop ya? Iya. Terus? Terus Kue di stop, apalagi di nih? stop. Asupannya berarti diganti apa? Karbohidratnya siang aja makannya. Karbohidrat siang hari? Iya, siang. Kalau Terus malam pagi sama malamnya? Pagi paling sarapan buah. Sarapan buah pagi? Buah terus Buah apa? Seadanya ya, yang ada Seadanya, aja. apa aja ya? yang Pokoknya ada itu buah buah. ya. Soalnya kan kalau ada buah yang memang sehat, yang nggak terlalu banyak getah kan, biasanya Iya, bagus kan. iya. Kalau yang banyak getah kan, ya kayak kalau buah durian juga berat juga loh. Bener. Yang ada aja sih yang udah siapin sama Apa biasanya apa? Pisang atau apel atau pisang, apa? semangka. Semangka, Iya, oke. apel. Yang berserat ya? Iya, yang Yang berserat. nggak terlalu ini ya? Nah, Oke. terus ya untuk malamnya nanti paling malamnya banyak. terakhir makan jam berapa? Terakhir habis latihan paling jam 7. Nah itu makanannya apa? Gimana? Paling daging, banyakin protein sama Pakai sayur nasi aja. juga? Enggak pakai nasi. Nggak pakai nasi ya? Nggak pakai nasi. Berarti udah protein-proteinnya aja ya? Iya, protein sama Oke. sayur. Berarti minum mesti banyak tuh Gun. Iya, benar. Kalau nggak kena ginjal nanti. Karena banyak protein berat nanti ya. Iya. Oke. Jadi ngatur pola makan udah aman ya? Aman, alhamdulillah. Aman ya. Siap. Oke, mantap lah kalau kayak gitu. Berarti udah siap lah untuk ini. Terus ini kan sebenarnya Nakamura ini tergolong baru sih. Iya. Maksudnya di MMA Jepang. Terus dia juga debutnya waktu itu di 2021 ya. Tapi rekornya memang ngeri nih, Iya. 4-0 nih. Artinya dia rising star di Jepang. Iya. Artinya. Nah, tentu ini menjadi hal tersendiri untuk yang bisa menjadi kesulitan untuk mencari titik lemahnya karena kan dia termasuk baru. Siap. Untuk ngalahin dia, gimana cara Gugun untuk mempelajari dia gitu? Untuk strategi saya sih mempelajari dia lebih ke defense, lebih ke defense mencari celah dan timing yang tepat. Mungkin Ini strategi ya? Iya, strategi. Terus- Tapi maksudnya gini, sorry. Dari 4 pertandingan dia, Gugun bisa mencari kekuatan dan kelemahannya dia, udah cukup? Kan dibanding Gugun yang bertanding lebih banyak ya? Iya. Dia bisa nontonin Gugun lebih banyak nih? Iya. Sedangkan Gugun nonton dia sedikit gitu. Hmm. Nah itu jadi masalah nggak buat Gugun dengan melihat video itu? nggak jadi masalah sih Nggak buat jadi saya. masalah ya? Dari beberapa video terakhir biasanya kita Iya. bisa menjadi suatu referensi ya, walaupun kita bisa lihat video-video sebelumnya. Dan saya juga sih tipikal orang yang nggak terlalu sering lihat video lawan gitu kan. Oh nggak terlalu sering? Iya, nggak Karena terlalu. apa? Mungkin suka kalau udah strategi saya udah masuk di pertama suka beda lagi gitu. Jadi sekali nonton video udahlah itu. Oke. Jadi udah kerekam di di memori. kepalanya, memori. Strategi seperti itu. Ya kalau nonton lagi suka beda lagi itu strategi. Oh, jadi kebanyakan mikir. Iya. Jadi biarkan sekali aja abis itu, tapi kan mesti ada corner berarti ya. Iya. Ada tim pelatih yang mengawasi, terus memberikan arahan Iya. bagaimana latihannya ya. Siapa kali ini yang pegang nih biasanya? Yang pas di One Pride, di Road to UFC, biasanya pelatih-pelatihnya siapa nih? Pak Agus Nanang sama kalau di One FC kan di One Pride kan Pak Agus Nanang sama Agus Nanang. Pak Lili. Kalau Oke. sekarang alhamdulillah Pak Haji Edwin bisa mendampingi saya. Oh, mendampingin ya? Iya, sama Pak Untuk Agus event Nanang. yang lebih besar ini ya? Iya, Wah, iya. makasih Kang Haji Edwin. Untuk event ini memang mesti special treatment ya untuk Iya. Gugun nih. Untuk terima kasih untuk full supportnya gitu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Kang Haji Edwin. Memang ini memang kita patut bersyukur karena ada tim di sini yang sangat mendukung Gugun gitu loh. Iya. Mungkin dari Gugun sendiri gimana? Mau disampaikan ke tim
mengenai support selama ini tuh gimana? Ya untuk tim keluarga besar, intinya keluarga besar Bandung Fighting Club, khususnya Bapak Haji Edwin dan para pelatih, mohon doa dan dukungannya untuk saya, dan terima kasih banyak selama ini rekan-rekan BFC selalu mendukung, mendoakan saya dimanapun saya bertanding, dan sangat berterima kasih banget karena mereka selalu mendukung dan dalam situasi apapun, dalam sampai meninggalkan keluarga-keluarga mereka sendiri. Mantap ya, dalam suka dan duka ya. Iya, demi luar biasa negara saya. BFC. Nah, sekarang kita bahas mengenai lawannya nih, Rinya Nakamura ya. Yes. Nah, dia tuh pegulat. Nah, Gugun udah lihat belum titik lemahnya dia nih? Kalau saya lihat sih, Kekuatan dia, kelemahan dia bagaimana? saya lebih, Kita sekarang ngomongin strategi nih. iya, lebih unggul di striking ya, saya pasti ngambil di striking. Oh, jadi akan lebih main hati-hati ya? Iya. Karena sama-sama hati-hati. pegulat nih, Iya. dia juga pegulat yang Pegulat, tangguh sekali. iya. Tapi gini, Gugun juga pegulat yang tangguh. Siap. Jadi kalau menurut saya, memang pada saat kalau dia mau bermain gulat, jadi Gugun udah bisa menyiapkan seperti counternya. Iya, ya, counter. udah siapkan dan tidak main terburu-buru. Iya. Karena ini kita lihat dia juga posturnya kayak lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, dengan usia ya juga yang lebih muda nih, 27 tahun. Tapi nggak masalah sih kalau Nggak menurut masalah, saya, itu. karena hanya terpaut berapa sih? Gugun 32. 32, iyalah nggak terlalu masalah lah. Terpaut 5 tahun. 5 tahun. Saya udah hampir 50 aja masih latihan bareng Siap. para fighter. Iya. Oke, kalau gitu ya terima kasih lah BFC ya untuk sudah mendukung Gugun. Ini memang suatu totalitas dari Iya. tim yang luar biasa, rasa kekeluargaannya yang kita perlukan untuk membangun fighter-fighter Indonesia ke ajang One Pride, ke nasional ataupun internasional. Amin, Seperti itu. insyaallah. Nah, untuk kepercayaan diri, apa yang membuat kepercayaan diri Gugun untuk bisa mengalahkan si fighter ini gitu? Apa yang dibangun gitu? Apa yang ada di benak Gugun untuk membangun kepercayaan diri ini? Lebih di samping latihan ya, di samping latihan yang keras, rohani juga sih. Oh. Ya, saya terus bangun sama Iya. dan bimbingan dari Bapak Haji Edwin dan para pelatih juga sih. Oke, Itu, dukungan ya. Iya, dukungannya. Jadi memang ini mirip nih jawabannya sama si Rama Supandi kemarin. Yang membuat dia percaya diri adalah memang latihan kerasnya itu. Iya. Dukungan support ya. Support. Selain dari yang di atas juga Iya. dari teman-teman sekeliling ya, Iya, support dari tim itu adalah dukungan yang sangat penting gitu loh. Dan untuk bisa membuat percaya diri dan bisa ngalahin fighter ini gitu ya. Mengingat status Gugun juga adalah sekarang saat ini adalah sebagai seorang juara. Amin. Ya. Siap. Nah, teknik Gugun kan ground cukup baik nih. Kira-kira nanti kalau menghadapi dia di ground, Gugun percaya diri nggak? Siap, insya Allah. Saya sangat yakin. Sangat yakin? Meladenin dia saya. Karena saya lihat dia adalah pegulat yang handal. Iya. Nah, bedanya kalau gulat itu biasa ngasih punggung nggak apa-apa. Kali ini kan nggak boleh. Iya. Pegulat kan biasa kalau lagi tanding dia kasih punggung nggak apa-apa. Yang penting punggung nggak nyentuh lantai nih. Iya, saya. Nah ini berbeda nih, pegulat di arena di pertandingan wrestling dengan pegulat pada saat berhadapan di MMA. Iya. Apakah Gugun ngelihat satu karakter di sini di mana dari pengalaman Gugun lebih panjang, apakah di situ bisa dilihat celah kelemahannya? Apakah dia bisa mengambil di punggung lawan gitu pada Nah. saat bertarung di ground? Nah, itu momen yang saya tunggu itu, momen yang itu. Iya. Jadi karakter gulatnya masih Kental. kental gitu. Jadi Dari segi ya mungkin dari segi pengalaman, dari segi pengalaman pertandingan, nah momen itu yang pasti saya tunggu itu. iya, berarti bisa Pas- cari backnya tuh Gun ya. Pasti. Karena itu akan jadi alam bawah sadar pada saat dia gulat itu, yang penting punggung dia nggak nyentuh lantai. Nah, itu. Nah begitu dia kasih punggungnya itu bisa dimakan gitu loh. Nah, soalnya pernah saya rasakan juga sih, Bro. Oh gitu, gimana Iya, pernah ceritanya? rasakan. Coba, saya pengen cerita Waktu tahu gitu. ketemu event yang waktu di Malaysia itu kan di Legend. Oh oke. Nah, di Legend. Situasinya kan saya ke take down kan. Iya. Saya udah unggul, saya ke take down, saya langsung balik. Nah, itu saya kesalahan saya di situ. Karena Langsung back. punggung Gugun nggak mau Iya, kena lantai kan? nah. Akhirnya kemakan tuh lehernya. Saya udah unggul di situ, udah unggul poin.
Wah, itu pengalaman. poin jauh, kena take down kan. Nah, Karena saya refleks mungkin ya. Refleks, ya. Langsung saya mau. langsung muter ya? Langsung muter. Supaya punggungnya nggak kena lantai nih. Iya. Malah dia ambil lehernya. Iya, langsung Ya, keambil. memang itu problem dari pegulat yang baru beberapa kali main MMA ya. Itu yang pertandingan saya yang keempat itu kalau nggak Keempat, salah. padahal udah keempat loh. Iya. Tapi masih refleks begitu ya? Refleks. Soalnya kan gulatnya seumur hidup. Iya. Dari kecilnya. Dari kecil, iya seumur hidup. Makanya Dari kecil. itu memang butuh adaptasi. Iya. Nah, Gugun udah beradaptasi dengan hal ini. Insya Allah sih, karena apa? Dengan adanya event-event di Indonesia itu ya, Prof. Apalagi di One Pride, alhamdulillah dengan adanya apa? One Pride di Indonesia itu lebih menikmati gitu, lebih menikmati di apa pertarungan MMA ini. Jadi lebih apa ya? Nikmatlah menikmati lah Menikmati, ya. pertarungan ini menikmati. Jadi udah enjoy. Iya, Pada enjoy. saat fight itu kita nggak cuma mikirin menang atau kalah, Nah, tapi bagaimana kita menikmati pertarungan itu sendiri. nah itu. Wah, hebat lo kalau udah bisa sampai begitu. Ya, itu another level. Siap. Ya. Another level. Berarti udah nggak nervous. Harusnya ya. Iya. Udah nggak nervous dan benar sih yang Gugun bilang. Begitu kita udah latihan keras, ya kita udah serahkan di atas, kita Siap. juga ada dukungan dari sekeliling kita, itu kita akan maju tanpa tanpa nervous lah. Iya. Begitu. Tapi gini, nervous itu kan sendiri penting loh, Gun. Iya, ada. Nervous itu adalah alat manusia untuk mempertahankan diri. Contohnya kita jalan di tebing. Siap. Kalau kita nggak nervous, kita nggak hati-hati, Iya, nggak. bisa jatuh kan? Yes. Nah, seberapa besar nervous Gugun kalau menghadapi pertarungan yang sebesar ini gitu? Yang saya rasakan sih 50%. 50%? Iya. Berarti lumayan nih ya? Lumayan. Untuk road to UFC Iya, ini? untuk Karena UFC. berbeda dengan, kalau One Pride pada saat itu? Ya adalah 20 atau 30. Oh, berarti ini tanggung jawab lebih besar, Iya. lebih nervous ya? Karena tanggung jawab seorang champion itu lebih besar lah daripada kita Betul. apa waktu merebut kan, Iya. mempertahankan itu benar-benar Jauh semua lebih apa, berat, jauh ya? lebih berat. Iya, iya betul. Memang Beban moral lah intinya. beban moral. Iya. Tapi saya yakin Gugun bisa mengatasi hal itu Amin, semua, insya Allah. ya kan? Karena sudah cukup berpengalaman, terus mendapatkan dukungan dari semua. Iya. Kali ini dukungannya tidak hanya dari tim BFC loh, Iya. dari seluruh rakyat Indonesia, Alhamdulillah. ya bangsa Indonesia, juga dari One Pride Siap. kita mendukung. Seperti kita tadi latihan bersama kita. Iya, alhamdulillah. Gimana tadi latihan barengnya? Alhamdulillah ya Prof, yang saya rasakan sangat bangga ya. Bangga kita bisa latihan bersama, berkumpul, Latihan apalagi bersama. dibimbing sama Prof. Itu memberikan motivasi juga sih, Motivasi, motivasi semangat, ya, semangat buat saya juga dan menambah ilmu-ilmu juga dari rekan-rekan, Iya, iya. dari Prof juga. Iya, saya juga sangat bangga nih bisa berlatih bersama champion-champion, ada Gugun, ada Angga. Saya luar Terima biasa. kasih banyak. Terima kasih udah datang latihan bersama. Tapi memang ini kita bersama-sama bersatu untuk suatu hal yang lebih besar Siap. lagi ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih mengenai ada nggak pelajaran yang bisa Gugun tanamkan? Maksudnya yang selama Gugun ini menjadi juara di One Iya. Pride, apa yang bisa Gugun bawa nanti di Road to UFC nanti? Pengalaman saya sih lebih sabar lagi ya, lebih sabar, terus memberikan ketenangan gitu, Prof. Lebih jadi pengendalian diri, pengendalian diri. Ah. Karena Gugun kan udah menang banyak, Iya. kan? Udah pengalaman banyak. Iya. Jadi itu yang didapat ya? Iya. Pengendalian diri. Pengendalian. Oke. Dan gini, ngomong-ngomong soal pengendalian diri ya, Gugun pernah tidak bisa mengendalikan diri sekali. Iya. Pada saat itu kalau nggak salah, lu lawan siapa ya? Yusuf Susilo. Iya, Yusuf. Akhirnya ada pelanggaran ke belakang kepala. Nah, itu adalah pelajaran yang berharga. Jadi nanti pada saat bertanding nih di Road to UFC, kita mesti kontrol. Nah, itu. Kontrol emosi, ya mentalnya, mesti fokus, Iya. konsentrasi. Jangan nggak konsentrasi, nanti mukul belakang lagi. Kita udah susah-susah latihan, nanti ternyata itu ya. Iya, Bukan ya. Jadi kontrol emosi, fokus, Iya. ya kan, mental, arahan dari corner, itu semua harus kita jalankan semaksimal mungkin tuh. Jadi pengalaman terbaik yang Gugun dapat itu ya? Iya, Pasti. itu juga sih yang dari kesalahan dari pertandingan itu. Heeh. Nah, itu menjadi benar-benar cambuk Cambuk ya? buat saya. Iya lo pelajaran lo. Jadi kalah Iya. kan? Iya, kan. Akhirnya sabuk gak dapet kan? Nggak dapat.
Itu kan pasti, waduh, Itu gimana sangat, rasanya? sangat pelajaran ya. Dan introspeksi diri terus, latihan. Membuat perubahan besar. Iya. Dari Apa berubahnya gimana? Pas pertandingan terakhir jadi gimana berubahnya? Pas lawan terakhir habis Yusuf lawan siapa? Nikolaus ya? Nikolaus. Nah, pas lawan Nikolaus gimana? Mau mukul nggak jadi ke belakang? Lebih tenang gitu. Jadi Lebih tenang. lebih penguasaan dirinya penguasaan di pertandingan lebih ke ini sama saya lebih tenang lah Lebih bisa menikmati kontrol. ngalir aja. Iya. Terus emosinya Kontrol. juga nggak terlalu Iya. meledak-ledak ya, Iya. karena udah pengalaman. Jangan sampai nanti kita terlalu nafsu malah Itu. malah kita jadi didiskualifikasi, ya kan? Jadi sekarang udah bisa kontrol ya. Insya Allah pasti Nanti bisa. kita bawa nanti di Roto UFC. Siap. Oke. Jadi skill MMA yang saat ini Gugun kuasai, ya. Kira-kira apa yang perlu Gugun tingkatkan? Apa yang lu mesti tingkatkan nih sekarang? Jadi apalagi melihat lawan lu juga yang di gulatnya bagus, juga memiliki power yang besar. Jadi Gugun nih kalau misalkan belajar lagi, gue mau belajar lagi nih lebih dalam lagi. Teknik apa atau bagian mananya yang Gugun pengen tingkatkan? Kalau saya pengen tinggal sih saya di endurance ya, meningkatkan endurance terus. Endurance Gugun mah udah bagus. Kalau di level UFC sih, saya merasa masih ini, Gitu ya? Wah, ini masih merendah gitu ya. nih. Ini champion kita merendah gitu. Jadi di situ yang lu rasain ya? Iya, terus di teknik-teknik PJJ-nya saya harus lebih memperdalam ya, submission. Kuncian-kunciannya ya? Iya, harus memperdalam lagi. Lebih. Iya ya, karena Gugun kan banyak fokus ke ground and pound, Iya. juga di gulatnya ya. Iya, kebanyakan Tinggal di melatih submissionnya ya. antisipasinya yang saya pelajari. Iya. Mesti hati-hati tuh sama berarti nanti sama Nakamura Iya. di submissionnya. Iya. Ya. Mesti memang nggak bisa sih kalau kayak tadi kita latihan saya langsung arahkan untuk anti submission karena sudah dekat Iya, waktunya udah kan. dekat. Tadi kita hanya melakukan strategi kan. Siap. Pelatihan. Gimana? Udah ini ya. Iya. Udah maksudnya tadi dengan materi tadi kira-kira bisa nyangkut di Bisa, insya Allah. Bisa ya? Ya, alhamdulillah sih ada tambahan masukan ilmu lah. ada game plan-nya kan. Iya. Jadi kita bermain nggak emosi, kita pakai Iya. game plan. Jadi nggak hanya pakai kekuatan kekerasan aja, Nah. ya kan, tapi juga bermain strategi, berpikir, ada protokolnya, ada Iya. SOP-nya seperti apa. Jadi, tapi kan itu mesti dilakukan bertahun-tahun, nggak bisa dikasih sekarang terus pas lagi fight beda loh Gun. Iya, pasti. Iya kan? Iya. Memang kita aja yang sudah latihan sering masih masih bisa miss gitu. Yes. Apalagi yang cuman baru sekali 2 kali latihan. Oke. Nah, Gugun ini kan terkenal nih punya karakter yang orangnya yang taat. Ya. Selama ini boleh dong di-share komunikasi Gugun pada saat ibadah gitu kan. Terus harapan apa yang Gugun minta nih kepada sama Allah gitu ya, untuk hal ini gitu. Ya, harapan saya sih ini saya join ini sebagai jalur ibadah juga sih untuk ya harapan saya juga insya Allah lah ingin membawa nama baik Indonesia di ajang UFC ini bahwa fighter Indonesia itu bisa Oke. dan membawa nama baik Indonesia, One Fight MMA Indonesia dan semua klub-klub yang ada di Indonesia ini. Oke, luar biasa. Terus untuk tadi kan kita udah bahas ya, dukungan tadi datang dari pelatih, Iya. ya kan? Terus kerabat-kerabat untuk Road to UFC ini makin bertambah, ya kan? Nah, kalau dari yang lain ada nggak dukungan-dukungan dari yang lain? Ya pasti sih ada sih dari keluarga ya. Terutama dari keluarga. Nah, keluarga mendengar berita ini ya mereka sungguh sangat bangga. Dukungannya berupa apa sih biasanya? Apakah dukungannya berupa lu dikasih duit, terus atau lu dikasih sponsor apa suplemen atau
dikasih tempat latihan atau dari keluarga, misalkan dari keluarga seperti apa, dari tim pelatih seperti apa? Coba tolong di-share dong. Kalau dari keluarganya lebih ke doa lah, lebih ke doa, kita support. Keluarga terus, dari support moral ya, moral, doa ya. doa, terus ya mereka juga sangat bangga lah intinya, sangat bangga, bahkan ya luar biasa lah bisa masuk UFC gitu kan, Iya, itu iya, UFC kan, ada panggilan dan itu juga ini juga UFC itu merupakan impian buat saya untuk masuk ke sini. Itu membuat Pastilah. Iya pasti. Ini UFC itu merupakan kayak Mekahnya bela diri tangan Iya. kosong nih. Iya. Ya dong, Mekahnya bela diri tangan kosong. Jadi merupakan impian semua fighter MMA. Dan impian almarhum ayah saya juga sih. Oh gitu ya. Sebelum saya masuk ke OnePed, Oke. dan beliau masih ini juga selalu menanyakan kapan kamu mau masuk OnePed gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi gimana beliau tahu pada saat itu Gugun udah masuk atau dia belum nggak tahu. Oh, Saya nggak pas sempat sudah tahu. sebelum megang sabuk udah meninggal. Sebelum megang sabuk. Tapi pada saat bermain masih ya. Belum. Pas saya baru mau masuk OnePed. Oh baru mau masuk One Pride. Iya. Beliau sudah meninggal. Iya meninggal gitu. Oh, gitu ya. Berarti itu tahun 2000 berapa ya Gun ya? Kalau nggak salah 2018 lah. 2018 ya. Iya. 2018. 2019 saya baru masuk ke OnePed. Ya, saya turut berduka cita dalam-dalamnya. Semoga ini Mas, bisa Bro. membuktikan Insya Allah. pasti orang tua Gugun sangat bangga. Iya. Ya, kalau tahu Gugun bisa masuk di One Pride, bisa menjadi juara di One Pride, terus juga sekarang terpilih menjadi fighter yang mewakilkan Indonesia road to UFC. Beliau akan sangat bangga sekali Gugun. Amin insya Allah. Bangga loh, luar biasa. Iya. Berarti orang tua semuanya mendukung ya? Udah ya? Mendukung. Oke. Kalau gitu selamat Gugun, semua selamat bertanding. Amin. Nanti tanggal 10 Juni semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk Amin. Gugun, juga semua fighter yang mewakilkan Indonesia, mewakilkan One Pride untuk bertarung di Road to UFC. Oke, Siap. sukses. Amin siap bro. Iya. Oke, One Pride, akhirnya kita sudah banyak sekali mendapatkan insert masukan yang luar biasa, ya. Dan kita harap Gugun mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, pencinta bela diri Indonesia, supaya bisa mendoakan kita, memberikan support, dan fighter-fighter Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, saya Max Metino dan Gugun Gusman. Sampai ketemu di special interview episode berikutnya. One Pride untuk Indonesia.